reach a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 Ulumul Hadis ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Medina dengan NIM akhir 75. Izin memperkenalkan diri, nama saya Unisi Komala Dewi dengan NIM akhir 72. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Dara Kami dengan NIM akhir 86. Saya akan membacakan pengertian kodifikasi hadis. Jadi hadis itu mengandung beberapa makna seperti jadid, qarib, dan khabar. Kata jadid atau yang bisa diartikan yaitu yang belum lama terjadi. Adapun khabar yang berarti warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Dan juga kodifikasi adalah penulisan atau pengumpulan atau penyusunan hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibukukan secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang memiliki otoritas dan potensi dalam bidang hadis. Selanjutnya memasuki sejarah kodifikasi hadis. Masa awal Rasulullah menyampaikan hadis kepada beberapa sahabat atau melalui beberapa sahabat yang menjadikan sahabat membuat catatan-catatan pribadi terkait hadis yang disampaikan Nabi. Catatan tersebut ditulis di kertas ataupun kulit binatang dan papirus. Beberapa sahabat yang memiliki catatan-catatan hadis adalah Jabir ibnu Abdullah, Ali ibnu Abi Al-Buntalib, Talib ibnu Hurairah, dan juga Abdullah ibnu Umar. Pengodifikasian hadis-hadis Rasulullah juga secara resmi dan komprehensif dimulainya pada 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Tentunya ini adalah waktu yang tepat untuk dimulainya gagasan pada masa kekhalifahan Umar bin Aziz. Ia juga mendorong untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dengan mengeluarkan surat perintah yang ditunjukkan di berbagai pelosok daerah agar seluruh hadis-hadis yang tersebar di masing-masing daerah serta juga para penghafal-penghafal hadis segera dihimpun. Saat itu dunia Islam dikuasai oleh kekhalifahan Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal jujur dan adil itu memerintahkan pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis. Hasil dari upaya pembukuan hadis itu juga telah melahirkan kitab-kitab hadis. Hasil dari upaya pembukuan hadis itu juga telah melahirkan kitab-kitab hadis standar sebagai rujukan dalam hal pengamalan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kawan muslimin sekalian, serta juga sebagai kepentingan pemerintahan dalam pengkajian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu rintangan dalam pembukuan hadis. Rintangan dalam pembukuan hadis merupakan salah satu signifikan yang dihadapi oleh para ulama di masa kodifikasi, seperti contohnya itu kriteria keabsahan hadis. Para ulama memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan keabsahan sebuah hadis. Beberapa ulama lebih ketat dalam menilai sanad dan matan hadis, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel. Perbedaan ini menyebabkan adanya variasi dalam pengakuan terhadap hadis-hadis tertentu. Yang kedua, yaitu metodologi pengumpulan. Beberapa ulama lebih mengutamakan pengumpulan hadis dari sumber-sumber lisan, sementara yang lain lebih memilih untuk mengandalkan tulisan. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam jumlah dan jenis hadis yang diterima. Yang ketiga yaitu interpretasi dan pemahaman. Hadis seringkali mengandung makna yang dapat diinterpretasikan secara berbeda.
perbedaan dalam pemahaman konteks dan tujuan hadis dapat menyebabkan perdebatan di kalangan ulama mengenai penerapan ajaran yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang keempat yaitu politik dan ideologi. Pada masa-masa tertentu, perbedaan pendapat dalam pembukuan hadis juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ideologi. Kelompok-kelompok tertentu mungkin berusaha untuk mengedepankan hadis yang mendukung pandangan atau kepentingan mereka, sementara menolak hadis yang dianggap bertentangan. Yang kelima yaitu keterbatasan akses dan sumber. Tidak semua ulama memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber hadis. Keterbatasan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai hadis, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan mereka dalam pembukuan. Yang keenam, yaitu kritik dan penolakan. Beberapa ulama dan kelompok masyarakat mungkin menolak pembukuan hadis secara keseluruhan, berargumen bahwa hadis seharusnya tetap disampaikan secara lisan untuk menjaga keaslian dan keotentikannya. Penolakan ini menambah kompleksitas dalam usaha kodifikasi. Ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perbedaan pendapat dalam pembukuan hadis mencerminkan keragaman pemikiran dan pendekatan di kalangan ulama, yang meskipun menimbulkan tantangan, juga memperkaya tradisi keilmuan dalam Islam. Hadis mulai dibukukan secara sistematis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pengumpulan dan penulisan hadis untuk menghindari penyimpangan ajaran. Proses kodifikasi ini berlanjut pada dinasti Abbasiyah, di mana para ulama berupaya mengumpulkan, meneliti, dan mengklasifikasikan hadis dengan lebih teliti. Namun dalam proses pembukaan hadis terdapat sebagai rintangan yang dihadapi. Rintangan tersebut meliputi kurangnya standar yang baku dalam penulisan hadis, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan hadis, serta tantangan dari pihak-pihak yang menolak pengumpulan hadis. Meskipun demikian, usaha para ulama dalam membukukan hadis telah menghasilkan karya-karya monumental yang menjadi rujukan penting bagi umat Islam hingga saat ini. Dengan demikian, kodifikasi hadis merupakan langkah krusial dalam pelestarian ajaran Islam yang tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga berhasil melahirkan tradisi ilmiah yang kaya dan beragam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.